Assalamualaikum, selamat sore kembali lagi di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan yang baru bergabung, selamat datang. Semoga saja di sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 16 September 2021 kita kembali mengudara di sore hari untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan atau progres pengerjaan yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Seperti yang kita perhatikan di sini, untuk di bagian area rumput yang berada di sebelah kiri tikungan ke-17 yang tersambung ke trek lurus. Saat ini yang kemarin kita perhatikan ya, ada sedikit perubahan ya. Jadi di sini direvisi mana yang memang akan dibuat untuk keamanan maupun di bagian sisi yang diperlukan, maka dilakukan untuk revisi sedikit supaya pas di bagian lintasan sirkuit Mandalika. Untuk di bagian area rumput tersebut akan dicor ya, seperti yang kita perhatikan tadi, dan akan tersambung menuju ke bagian pit wall yang berada di trek lurus sebelah kiri ini. Ya, di sini bisa kita lihat untuk pengecekan masih terus dilanjutkan dari tadi pagi sampai siang dan sore hari ini. Masih terus dilakukan untuk pengecekan di bagian trek lintasan atau kesiapan untuk sirkuit Mandalika ini sendiri untuk melaksanakan ajang balapan World Superbike nantinya. Dan di sini bisa kita perhatikan bersama-sama untuk penempatan di bagian beton gebrok pit wall maupun pemasangan di bagian debris span atau pagar sendiri sudah bisa dikatakan sedikit lagi akan sempurna. Tinggal di beberapa bagian saja ya akan dipasang nantinya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada di pit wall tersebut. Di sini juga untuk pengerjaan di bagian race control saat ini di bagian belakang ini masih terus dilanjutkan ya, pemerataan sedikit di bagian ground untuk teras bawah nanti di sini supaya rapi di bangunan race control ini. Begitu juga di kaplingan-kaplingan yang berada di sini maupun jalur yang sudah disiapkan di belakang pedok seperti yang kita perhatikan di sini. Dilanjutkan pengecoran sambungan di sebelah kiri yang kita lihat di sini ya. Nah, ini belum ya. Akan dilanjutkan supaya selesai semuanya. Begitu juga di bagian jalur yang ada di sini masih terus dikerjakan supaya bisa terselesaikan. Ya, kita kembali ke trek lurus untuk melihat dari situasi pemasangan yang sudah didapatkan di bagian pit wall. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi sudah terpasang semuanya kalau kita perhatikan dari sini ya. Dari depan gardu PLN menuju ke tikungan pertama sudah dilakukan untuk pemasangan beton gebrek tersebut, maupun di bagian pagarnya sudah siap semuanya. Dan di setiap pagar tersebut dibuat pintu-pintu nanti untuk para marshal atau kru pembalap akan memberikan support kepada pembalap mereka, maksud kita ya, seperti itu. Ya, bisa terlihat di sini untuk penyiraman di sore hari ini masih terus berlangsung di area rumput yang berada di sisi kiri maupun di bagian sebelah kanan untuk trek lurus dan keseluruhan ya. Disiram 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan sore. Jadi buat teman-teman kemarin ada yang komen kenapa disiram pakai air laut, bukan ya. Ini air tawar tentunya. Kalau air laut nanti berbahaya, rumputnya bisa gersang. Oke. Ya, kita berada di tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus seperti yang kita perhatikan. Untuk tunnel sendiri sudah berfungsi secara normal ya. Tunnel pertama sudah bisa dilewati, begitu juga untuk tunnel kedua yang berada di bawah tikungan ke-8 itu sudah sip semuanya. Di bagian instalasi maupun kelistrikan lampu sudah sip semuanya dipasang ya, 24 jam sudah bisa dipakai oleh para masyarakat yang masih tinggal di tengah maupun para pengunjung ya, bisa lewat sini menuju ke jalur tengah. Oke, kita lanjut kembali dari trek lurus menuju tikungan pertama seperti yang kita perhatikan di sore hari ini. Sebelah kiri di area rumput ini, di kanannya sudah dilakukan untuk perapian. Kayaknya akan dilanjutkan pengecoran di bagian sebelah kanan ini ya. Begitu juga untuk hasil dari pemotongan di bagian sebelah kiri trek lane ya, untuk ke area sudah cukup panjang ini. Akan diteruskan sesuai dari standar FIM yang sudah ditentukan ya.
Jadi direvisi sedikit seperti yang ada di area rumput yang berada di tikungan ke-17 juga dilakukan untuk kesesuaian dari standar yang sudah ditentukan. Begitu juga untuk bagian curb-nya itu ya. Dilakukan pemotongan di bagian sisi yang memang sudah dianggap pas untuk penempatan curb itu sendiri. Ya, dari tikungan pertama menuju tikungan kedua di sebelah kanan verge area tinggal lanjutan untuk lapisan ketiga supaya tersambung nanti menuju ke long lane penalty yang berada di tikungan ketiga dan keempat itu. Ya, untuk curb tentunya akan terus dilakukan pengecoran seperti yang kita ketahui ya, supaya pas semuanya. Kalau sudah tersambung semuanya nanti untuk pengecoran maka dilanjutkan untuk pengecetan. Kita tunggu saja ya progres selanjutnya. Ya, kita berada di tikungan ketiga menuju keempat. Untuk bagian sebelah kanan sudah dilakukan pemadatan, tinggal lanjutan saja. Pengaspalan akan dilakukan juga ya. Nanti di sana untuk penempatan di bagian tire barrier di bagian sebelah kanan ini untuk keamanan para pembalap nantinya. Kalau tidak ada tire barrier atau ban itu nanti bisa berbenturan langsung di pagar pembatas atau concrete barrier, berbahaya sekali seperti itu ya. Ya, kita berada di tikungan keempat menuju kelima seperti yang kita perhatikan. Nah, tadi siang kita di sini bisa perhatikan masih belum dicor dan sekarang sudah sampai menuju ke depan itu ya. Hampir sedikit lagi akan terselesaikan untuk pengecoran di curb area yang berada di tikungan keempat menuju kelima ini. Ya, seperti inilah kondisinya, akan terus dikerjakan tentunya ya. Dan bukan hanya di sini ya, tapi di tikungan ke-10 menuju ke-11 juga masih terus berlangsung pengecoran secara bersamaan oleh tim yang sudah ditentukan ya, yang mengambil dari tender ini tentunya. Ya, jadi di sini kerangka-kerangka terus dijajarkan ya, bentuknya bergelombang seperti yang kita ketahui. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian sisi kanan. Nah, itu sudah dilakukan untuk penyiraman dan pemadatan bisa kita lihat. Nah, akan dilanjutkan untuk pengaspalan dari sebelah kanan ya, dari tikungan ketiga ya menuju ke 5 ini. Nah, jadi semuanya masih terus dikerjakan untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini. Ternyata di bagian jalur entry atau jalur evakuasi tersebut dilakukan kembali, yaitu aspal lapisan kedua di sini ya. Karena kemarin untuk lapisan pertama sudah, dan saat ini untuk lapisan kedua sudah mulai dilakukan menuju ke jalur outer surface road yang berada di sana. Jadi kemiringannya sudah ditentukan karena harus pas di bagian sebelah kiri run off ya, harus sesuai elevasinya, dan kemiringan harus pas nanti menuju ke bagian outer surface road yang berada di sana. Nah, seperti itu modelnya ya, supaya pas nanti tidak ada gundukan di sana ya untuk sambungan yang ada. Kita perhatikan di sini ramai sekali aktivitas pada sore hari ini untuk melanjutkan dari pengerjaan yang ada supaya bisa terselesaikan. Seperti yang kita lihat juga tadi siang ya, pengaspalan di bagian sebelah kanan ada roll off tikungan ke-8 menuju ke-9. Kita akan perhatikan untuk hasilnya apakah sudah dilanjutkan sampai tikungan ke-10. Begitu juga untuk tikungan ke-12 yang dilakukan pengaspalan tadi siang, kita akan lihat hasilnya, dan tikungan ke-14 yang dilakukan untuk penyambungan di bagian lapisan ketiga tersebut. Kita akan perhatikan semua untuk hasil dari pengaspalan yang sudah dilakukan. Ya, di sini bisa terlihat untuk pengaspalan lapisan kedua ini masih terus berlanjut, tinggal satu garis ini. Nah, ini akan menuju ke jalur yang sudah ditentukan di bagian outer surface road supaya tersambung semuanya. Ya, jadi bagaimana menurut kalian ya? Jadi untuk pengerjaan di lintasan Sudirman Raya tinggal sedikit lagi tentunya untuk perapian saja di bagian pelebaran untuk inner surface road maupun pengerjaan ke area. Untuk di bagian track lane ya, atau di bagian run off maksud kita, tinggal sedikit lagi, tinggal hanya di bagian tikungan ke-14 menuju ke-15. Hanya itu saja yang belum dilakukan untuk lapisan ketiga. Yang lainnya sudah semuanya kalau kita perhatikan. Tinggal area verge tentunya akan dilanjutkan, yaitu kurang lebih dari 3 meter lebarnya di bagian sebelah kanan track lane ya, maupun di bagian sebelah kiri nanti akan segera juga untuk dilanjutkan. Jadi kalau kita lihat dari pengerjaannya, insya Allah di bulan ini bisa terselesaikan 100% ya untuk di bagian trek lintasan yang ada di sini. Nah, tinggal lanjutan saja di bagian penempatan atau pemasangan nanti di bagian bangunan pedok modular yang akan segera datang. Kita masih menunggu ini. Setelah datangnya nanti tinggal dirakit saja ya, karena sama modelnya seperti bangunan
medical center yang ada di sana ya, bentuk modular juga. Jadi cepat sekali nanti untuk perakitannya. Oke, kita lanjut kembali di mana saat ini kita berada di tikungan ke-8 menuju ke-9. Seperti yang diperhatikan untuk lapisan ketiga di sini sudah sip semuanya. Dan tadi siang dilakukan di bagian pelebaran untuk inner surface road ya. Ya, perlu diketahui untuk inner surface road atau pelebarannya tersebut ya, itu satu lapis sama di bagian surface road supaya pas nantinya. Hanya di bagian run off maupun di bagian area verge harus 3 lapis ya, sama seperti bagian track lane karena ini adalah bagian di bagian track lintasan juga. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini untuk sebelah kiri juga sudah dilakukan, yaitu pengecoran lanjutan sudah terselesaikan di bagian area curb. Nah, ini dia bisa diperhatikan, sip tentunya ya. Tinggal lanjutan saja di tikungan ke-10 menuju ke-11 dan di tikungan ke-12 menuju ke-13 juga akan segera dilakukan, yaitu pemotongan sedikit di curb area nantinya kita akan sama-sama perhatikan. Iya, kita sudah berada di tikungan ke-10 dan ini angin lumayan kencang di sore hari ini, tapi tidak masalah, kita terus terbang buat kalian semua. Untuk curb yang ada di tikungan ke-10 menuju ke-11 di sana sudah mulai dilakukan pemasangan di kerangka. Separuhnya sudah dicor ya, tentunya di tikungan ke-10 menuju ke-11 ini. Begitu juga masih terus dikerjakan seperti yang kita bilang tadi untuk pemotongan sekaligus pengecoran di belakang itu sudah mulai dilakukan. Ya, untuk tikungan ke-10 di depan bukit itu masih terus berlangsung untuk pengeboran dahulu ya, untuk bagian tiang di bagian billboard Pertamina. Nah, di sini untuk hasilnya bisa kita lihat. Nah, sudah sip sekali, tentunya akan dilanjutkan untuk pembersihan dan pengecoran di curb area tersebut. Di tikungan ke-11 menuju ke-12 juga masih dirapikan, di sana dipotong juga tentunya kesesuaiannya ya. Karena memang di curb ini harus sesuai nanti dengan kelebaran yang sudah ditentukan di setiap sisi lintasan untuk batas dari para pembalap nanti untuk memacu kendaraannya, seperti itu. Oke, kita lanjut kembali ke trek lintasan dari tikungan ke-12 menuju ke-13. Di sebelah kanan tadi ya, di tikungan ke-12 kita sudah perhatikan untuk penyambungan dari area verge menuju ke run off sudah dilakukan, tapi tidak terlalu panjang karena memang sudah dilakukan pengaspalan lanjutan. Ya, sebelumnya di bagian area pelebaran untuk inner surface road yang berada di tikungan ke-12 tersebut. Dan di tikungan ke-13 menuju ke-14 ini tinggal di bagian sebelah kiri saja yang belum dilanjutkan untuk lapisan ketiga. Kita akan pantau insyaallah ya, mudah-mudahan saja segera terrealisasi untuk pengaspalan di sini menuju ke tikungan ke-15 yang sudah dilanjutkan untuk pengaspalan lapisan ketiga. Nah, sebelah kanan ini yang kita perhatikan tadi siang dilanjutkan untuk pengaspalan menuju ke verge area di tikungan ke-15 ya. Nah, ini sudah tersambung semuanya. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika di kesempatan sore hari ini kita pantau. Tinggal di beberapa bagian memang perlu dikebut untuk pengerjaannya. Tinggal di bagian area curb maupun verge area dan di bagian pelebaran untuk inner surface road maupun outer. Ya, itu saja untuk pengerjaan saat ini akan dilanjutkan untuk percepatan. Ya, kita sudah sampai di trek lurus kembali di mana awal penerbangan kita sudah upload semuanya full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari hasil pengerjaan tadi siang. Di 3 titik pengaspalan tersebut sudah tersambung semuanya seperti yang kita lihat tadi, dan pengerjaan juga masih terus berlangsung, yaitu pengaspalan di bagian jalur entry yang berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 di depan sana tadi ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita dan saya ucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir.
Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.